Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah berkumpul di kesempatan pagi yang baik ini. Insya Allah kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam urusan literasi, dan mudah-mudahan materi ini bisa membuat kita semakin literate, dan lebih dari itu kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira itu yang paling penting. Jadi hari ini kita sesuai dengan tor yang dikasih oleh panitia, kita membahas antara kita dan uang, dan fokus besarnya adalah tentang bagaimana supaya kita menjadi muslim yang baik dalam mengelola uang ini. Ya, sebelum melangkah jauh, saya cuma ingin memulai dengan sedikit sudut pandang. Ini kalau dalam konsep para filosof namanya Islamic worldview atau ar-ru'yatul Islam lil wujuh. Jadi kita memahami bahwa kita itu hidup melewati 5 alam. Ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Alam dunia ini adalah alam ketiga kita, dan apapun yang kita lakukan di dunia ini sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau ditanya lebih penting mana, akhirat dan dunia gitu ya, jawaban saya dunia lebih penting. Karena kalau di dunia ini kita gagal, kita ya nggak akan sukses di alam keempat dan kelima ini. Tapi di dunia ini sebagai sebuah medan ujian, kalau kita lulus, kita akan nyaman dan bahagia di sini. Kalau kita tanya ke para penghuni kubur gitu, mungkin keinginannya adalah kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya bisa melakukan banyak hal yang membuat dia nyaman di alam barzah dan di alam akhirat. Jadi perspektif kita tentang dunia itu harus sepenting itu. Yang nggak boleh itu kalau kita cinta dunia. Tapi menganggap dunia ini penting adalah sesuatu yang bagus. Sesuatu yang seharusnya. Menganggap uang itu penting, yaitu sesuatu yang seharusnya juga. Karena hidup kita nggak pasti terkait dengan uang. Kita bukan bicara tentang banyak atau sedikitnya, tapi kita bicara tentang bagaimana kemudian dia bisa menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kenapa kita pengen sehat gitu ya. Kalau kita sehat, ruku enak, sujud enak, ya enggak? Coba saya kebetulan belum lama kemarin ini sakit. Pulang kampung, nyupir mungkin kelamaan gitu. Back pain agak sakit gitu, nggak tahu apa gitu. Cuma sakit sesederhana itu, ruku aja nggak bisa lama. Ruku terasa sakit gitu. Jadi sehat itu penting, supaya apa? Supaya bisa ruku dan sujud dengan baik, dengan sempurna. Uang itu penting, supaya kita bisa naik haji, supaya kita bisa menjadi pembayar zakat, dan seterusnya. Rukun Islam bahkan bicara tentang zakat dan haji, berarti bicara tentang level kekayaan kita. Teman-teman nggak perlu bayar zakat kalau uangnya kurang kan? Kalau harta kita dalam setahun pertambahannya kurang dari nisab, maka kita tidak perlu membayar zakat sama sekali. Jadi kita kalau mau jadi muzaki minimal uang sisa kita atau nilai aset kita, entah dalam bentuk tabungan, dalam bentuk emas, dalam bentuk apapun, di akhir tahun perhitungannya nilainya lebih dari 20 dinar atau lebih dari 85 juta. Kalau sekarang 80-an juta lah, atau kalau pakai kurs yang paling murah mungkin 74 juta. Jadi minimal uang kita, sisa tabungan kita, sisanya ya setelah dikurangi utang lancar, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang lain, sisanya segitu. Artinya kalau kita punya uang segitu kan kira-kira kita orang yang cukup makmur atau tidak? Cukup makmur kan? Ya, cukup punya kekayaan. Nah kalau kurang dari itu kita nggak perlu bayar zakat. Artinya rukun Islam kita cukup 3 aja, syahadat, salat, puasa. Lagi puasa Ramadan ini kebetulan. Tapi kalau kita mau jadi muzaki, rukun Islamnya 4, ya kita mesti punya level kekayaan minimal segitu.
Atau kalau kita punya gaji bulanan, minimal gaji kita kalau pakai standar batas 6 juta. Kalau di bawah itu nggak ada kewajiban untuk membayar zakat. Begitupun ketika kita bicara haji. Ya haji, apalagi sekarang kan, subsidinya dikurangin. Jadi kemungkinan haji tahun ini, udah mana kondisinya COVID, kemungkinan pelunasannya mungkin sekitar 50-an juta. Biasanya 35 juta. Kalau kita mau naik, itu nunggunya lama, 30 tahun. Bayangkan kalau kita pengen menghajikan orang tua kita, misalkan belum naik haji, umurnya udah 60, nunggu 20 tahun, udah 80 tahun, udah makin sepuh dan makin berat. Padahal ibadah haji itu ibadah yang sangat memerlukan ketahanan fisik gitu ya. Maka haji di masa muda ini sesuatu yang penting. Sebagai sebuah pilar agama, mesti menjadi prioritas kita. Lebih penting dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga ketika kita bicara haji sebagai sebuah kewajiban seumur hidup sekali dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti punya. Dan untuk bisa berangkat haji, ukurannya manis tatwa ilaihi sabila, punya kemampuan untuk jalan ke sana. Jadi rukun Islam yang keempat, kelima itu tidak bisa sempurna kecuali kita memiliki level ekonomi tertentu. Walaupun kalau yang haji bisa dari mana aja ya, banyak orang miskin haji ya mungkin karena dia ada yang menghajikan atau apa yang dan seterusnya gitu, atau dia nabung berpuluh-puluh tahun gitu dan seterusnya. Tapi poin saya adalah kita bicara tentang kelengkapan agama kita ini akan lengkap, pilarnya akan kokoh ketika urusan dunia ini baik. Gitu. Jadi kalau tanya dunia itu penting, uang itu penting. Tapi kita memahami dia digunakan untuk apa dan apa fungsinya. Itu yang paling penting. Sehingga kalau kita bicara ekonomi Islam, dia bicara nggak cuma sampai di sini. Nggak cuma di alam dunia. Karena kita meninggal, habis itu ketemu alam barzah. Kalau orang yang tidak beriman kan yang meninggal ya udah selesai. Makanya hidup di dunia dioptimalkan seoptimal-optimalnya. Tentu kita memahami dalam perspektif yang lebih tepat, kira-kira begitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara kekayaan secara umum, maka kita bicara tentang 6 hal. 1, wealth planning, perencanaan kekayaannya. Kemudian wealth creation, bagaimana kita mengumpulkan aset, mengumpulkan kekayaan, dan juga mengakumulasikannya, dan juga menjaganya, ini yang paling penting. Banyak orang hari ini karena tidak bisa menjaga, nilainya terus turun. Atau wealth distribution, bagaimana distribusinya, pengalokasiannya seperti apa, dan tentu dalam konteks Islam ada tambahan namanya wealth purification atau penyucian, pemurnian uang kita. Gitu ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil itu harta untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan harta itu dan menyucikan hati kita. Jadi hati bersih, harta bersih. Nah, karena itu dari dua pemikiran ini kita satu menekankan mindset terhadap uang, itu penting. Mindset yang pertama adalah kita harus memahami bahwa harta itu cukup di tangan saja. Ini seperti Abu Bakar As-Siddiq lah, kira-kira begitu ya, yang doanya ya Allah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa laysa fi qulubina. Dunia di tangan saya, tidak di hati saya. Jadi seseorang yang memiliki akhlak zuhud, dia bisa mendudukkan dunia semacam itu. Jadi banyaknya nggak bikin sombong, nggak berlebihan, nggak mengkonsumsi yang aneh-aneh. Sedikitnya tidak membuat dia minder, biasa aja. Dia miskin bahagia, kaya juga bahagia. Miskin bahagia karena hisapnya cepat, dan seterusnya. Kaya bahagia karena bisa berbuat baik lebih banyak dengan kelebihan harta kita. Itu semua bagian dari akhlak yang sangat penting. Jadi yang pertama adalah zuhud. Boleh di rekening kita ada duit 3 triliun atau 3 miliar atau berapapun. Tapi ya kita tahu itu cuma titipan Allah. Tidak segala-galanya. Ya kita dikasih kewenangan untuk mengelolanya. Ya kita kelola sebaik-baiknya. Tapi sejatinya itu milik Allah. Yang kita konsumsi itu ya cuma yang kita konsumsi plus yang kita sedekahkan. Itu yang punya kita. Sisanya bukan punya kita. Mungkin punya ahli waris kita, mungkin punya orang lain, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, fungsi utama uang itu adalah alat
transaksi, alat tukar, itu yang paling penting. Dan satuan hitung bukan alat penumpuk kekayaan. Jadi kalau ada orang membangga-banggakan punya rekening yang banyak, sebenarnya kemungkinannya dua. Dia kaya banget gitu. Misalkan orang di rekening punya duit 2 miliar gitu di ATM. Mungkin dia kaya banget, duitnya triliunan, sehingga ATM segitu is oke. Atau kedua, emang dia nggak punya literasi keuangan. Kan kita taruh di tabungan, tabungan itu bagi hasilnya atau bunganya kalau bicara yang riba ya, paling 1%. Inflasi bisa 5%. Sehingga kalau naruh uang di tabungan kita sebenarnya tiap waktu terus turun. Nah kalau ada 1 miliar, 2 miliar di tabungan, apa iya kita belanja berapa sih sehari? Sebutlah kita belanja 1 juta sehari. Kalau 1 juta sehari, 2 miliar butuh 2.000 hari kan? 6 tahun tuh baru habis. Sementara nilai uangnya terus turun dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena tergerus oleh inflasi. Jadi perilaku yang semacam itu tidak menjaga nilai uang. Tidak hifzul mal. Maka hifzul mal itu salah satunya kalau uang kita sudah mulai lebih, kita harus berpikir instrumen investasi. Karena kalau nggak begitu ya segitu aja nilainya atau bahkan terus turun. Kalau kita taruh di deposito, ya mungkin deposito paling fit menjaga dari inflasi. Atau nilai uang secara keseluruhan kita jaga dengan meletakkannya di logam mulia, misalkan beli emas. Itu konsep hifzul mal. Sehingga kita nggak meletakkan di instrumen yang salah, kayak Mr. Krabs misalkan naruh di kasur gitu, atau Paman Gober naruh dia punya brankas gede di rumahnya. Kalau bentuknya uang, selama bentuknya uang, maka nilainya akan terus turun. Dan itu tidak menjaga harta. Padahal maqasid syariah itu bicara tentang hifzul mal, menjaga harta. Dan tentu mindset terhadap uang adalah yang paling penting memastikan didapat dari sumber yang baik atau halalan thayyiban. Jadi ada filter di mana uang masuk ke rekening kita atau keranjang uang kita dalam sesuatu yang kita yakini kehalalan dan kebaikan. Dalam Al-Qur'an, kata mal itu ada 86 kali. Bahkan kalau kita elaborasi lebih dalam, ayat-ayat ekonomi itu kira-kira hampir 4 juz jumlahnya. Setelah Al-Quran bicara tentang kisah, ya kebanyakan topik besar itu ekonomi. Walaupun beberapa ayat ekonomi juga bicara tentang kisah ya. Kisah Nabi Yusuf misalnya. Kan bicara tentang mitigasi resiko. Nabi Yusuf mengajarkan ada 7 tahun masa jaya, ada 7 tahun masa paceklik. Gimana kita mengelola supaya ketika lagi turun perekonomian kita masih terjaga. Maka perlu teknologi pasca panen, perlu dikelola dengan baik dan seterusnya. Saya kira hari ini banyak orang yang masa mudanya bergelimang uang, setelah itu dia akan ada fase di mana dia turun, sebutlah atlet misalkan, atau artis. Saya kebetulan suka nonton bola misalnya. Atlet bola berapa sih usianya? Mungkin 20 sampai 35. Itu pun masa emasnya mungkin sampai 28-30. Kecuali Ronaldo ya kayaknya nggak ada yang lebih dari 30 tahun dan masih amat sangat luar biasa. 35 tahun, 38 tahun masih sehebat yang 20, 23, 25 tahun rasanya nggak mungkin. Dia punya masa 15 tahun misalkan mengumpulkan uang. Setelah itu apa? Nah Al-Quran ngajarin dari kisah Nabi Yusuf, 7 tahun masa yang berlapangan, habis itu datang masa yang berkekurangan, gimana caranya menjaga supaya bisa survive dan terjaga kualitas hidupnya misalnya. Maka masuk misalkan konsep pensiun misalnya. Kenapa misalkan ada MPP masa prapensiun gitu. Saya nggak sering sih, berapa kali ngisi misalnya orang mau pensiun gimana sih persiapannya gitu. Dia dapat pesangon berapa misalkan kerja di swasta, dapat pesangon 2 miliar misalnya. Terus dia mau mulai bisnis, beneran bisa, yakin bisa, sementara dia sebelumnya nggak pernah berbisnis. Gimana cara mengelolanya supaya 2 tahun pertama misalkan dia bisa survive, berapa lama waktu coba-coba bisnisnya misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita. Maka ayat-ayat tentang ekonomi itu luar biasa banyak, hampir 300 ayat lah yang bicara tentang ekonomi, dari larangan riba, tentang bolehnya hutang, pentingnya mencatat dalam hutang, tentang gadai, tentang jaminan dalam hutang,
tentang kisah Qorun, tentang kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Su'aib, itu semua ayat-ayat ekonomi. Jadi kita memahami itu. Nah, saya mau memilih 4 hal isu besar dari ayat-ayat ekonomi itu. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 46 dan Al-Imran ayat 14. Di situ Allah menyebutkan harta kekayaan itu bermacam-macam jenisnya. Nah, kalau dikelompokkan kira-kira, jadi kalau mungkin hafal ayatnya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul maaf. Jadi harta itu ada yang bentuknya zahab wal fiddah, emas dan perak. Kita kalau ketemu ayat-ayat yang klasik begini, maka kita tahu emas perak zaman dulu adalah alat tukar, oke? Bukan aset atau komoditas seperti emas hari ini sebagai penyimpan kekayaan. Yang kedua adalah kendaraan. Kendaraan itu ya harta yang nilainya akan terus turun. Uang kita itu kalau dipindah bentuknya ke mobil, maka nggak ada mobil yang, ya kecuali mobil antik ya. Normalnya mobil ada umur ekonominya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin rata-rata sekarang 5 tahun ya. Beberapa mobil saja. Kenapa ada mobil yang purna jualnya mahal, yang Innova misalnya gitu. Honda CR-V hari ini misalkan masuk kategori. Kenapa? Karena dianggap punya 5 tahun dijual harganya nggak jatuh-jatuh banget. Tapi tetap turun nilainya, nggak mungkin naik. Nggak mungkin belinya 300 juta kemudian jual tahun depan 500 juta. Kalaupun jual 500 juta mungkin udah ada penambahan aksesoris dan seterusnya yang biayanya bisa mahal juga misalnya. Jadi ada harta yang nilainya terus turun. Jadi ada harta yang dipakai untuk transaksi, ada harta yang nilainya terus turun, ada harta yang nilainya bisa terus bertambah berkali-kali lipat. Di situ disebut hewan ternak. Yang ternak ya dia beranak pinak, dia berkembang biak, kemudian bertambah jumlahnya. Kita kita yang penting dijaga dengan baik gitu. Ada harta yang perlu effort besar untuk mengoptimalkan, maka di situ disebutkan sawah ladang. Jadi sawah ladang itu mewakili harta yang harus kita kelola dengan benar untuk kemudian memberikan hasil. Emas perak menunjukkan sebagai alat transaksi, kendaraan menunjukkan bahwa ada harta yang nilainya terus berkurang, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kita memahami bahwa Allah menitipkan kepada kita dan kita mengelolanya harus dengan baik sesuai dengan aturan Allah. Kalau Allah bilang riba haram, ya jangan makan riba. Kalau Allah mau mengatakan bayar zakat, ya kalau sudah mencapai nisab dan haul kita bayar zakat. Karena itu sejatinya titipan Allah. Oke. Dan Allah memang ingin supaya harta itu bergerak. Makanya Allah nggak suka kalau harta itu kemudian ngembeng aja gitu. Orang punya tanah dianggurin, nggak diapa-apain. Maka tiap tahun dia mesti bayar zakat. Orang punya tanah misalkan di Depok 1000 meter tapi nggak diapa-apain. Kalau harga di situ udah misalkan 5 juta semeter, ya berarti 1000 meter itu harganya sudah 5 miliar. Berarti dia harus bayar zakat setiap tahun setidaknya 125 juta. Ya enggak? Berarti nilainya harus kita jaga supaya naik. Atau kita optimalkan. Kita jadikan ruko misalkan, maka kalau ada pendapatan, dari pendapatan itulah dihitung zakatnya. Kalau belum ada pendapatan, ya nggak perlu bayar zakat. Karena yang Allah inginkan adalah bergerak atau berputarnya harta kita. Jadi kalau kita naruh uang di bank, ya niatkan untuk membantu yang lain. Karena bank itu kan intermediasi. Melakukan peran intermediasi antara lender dan borrower. Ada orang kelebihan uang, ada orang kekurangan uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah di surat An-Nisa ayat 29, Allah melarang kita memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan yang melalui bai'un mabrur, jual beli atau transaksi yang baik, yang terjadi penukaran dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, harta dan anak adalah ujian. Sehingga kita harus memahami yang kita miliki ini adalah bagian dari yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kira-kira prinsipnya dalam konteks cara harus halal, zat dan cara memperolehnya. Kemudian tidak boleh mubazir atau disia-siakan tindakannya. Sifat hartanya diusahakan produktif. Dan penjagaan aspek sosial melalui siswa, zakat, infak, sedekah, dan
wakaf. Maka dengan begini uang kita menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi harta itu statusnya sebagai amanah dari Allah, sebagai perhiasan. Kita seneng lah pasti dia punya uang, nggak ada orang nggak suka nggak punya uang. Uang memang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa membeli barang-barang yang buat kita bahagia, gitu kan. Ujian keimanan, ada juga orang yang diuji, entah dengan kelebihan, entah dengan kekurangan. Dan yang paling penting, amanah dari Allah itu kemudian menjadi bekal ibadah kita. Menjadi bekal kita untuk semakin dekat kepada Allah, menjadi bekal kita semakin berakhlak mulia, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Jadi ketika kita bicara kekayaan, maka sebenarnya kekayaan itu adalah akumulasi harta. Makanya kita misalnya, maka nanti dibedakan antara pendapatan dan kekayaan. Pendapatan yang kita terima dari gaji kita misalkan. Sesuatu yang diterima secara periodikal, sifatnya flow, kita bekerja, ada margin dari bisnis kita, dan seterusnya. Beda dengan kekayaan. Kekayaan itu sifatnya menumpuk seperti reservoir, rekening kita buat nampung seluruh uang kita. Kemudian kelebihannya bisa kita optimalkan dalam bentuk yang lain, dan surplusnya itu semua bicara tentang kekayaan. Jadi dengan kekayaan kita bisa mengakses banyak hal. Makanya nanti bicara kekayaan, bicara tentang spending, bukan cuma bicara tentang bagaimana cara memperolehnya. Kata Rasulullah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum tanya 4 hal, dan terkait hartanya salah satu pertanyaan pentingnya adalah min aina iktasaba, dapatnya dari mana, wa fima anfaqo, kemudian dialokasikan untuk apa. Maka orang yang punya uang ya dia dianggap bisa mengakses. Beda halnya dengan orang disebut miskin itu sebenarnya apa definisi miskin? Bukan karena cat rumahnya, bukan karena lantai rumahnya, bukan karena parkir motornya di ruang tamu misalkan. Tapi ukuran miskin adalah ketika dia tidak bisa mengakses kebutuhan dasarnya. Dia pengen sekolah tapi nggak punya uang. Dia pengen makan sesuai kecukupan nutrisi tapi dia nggak punya. Maka ketidakmampuan mengakses itu namanya miskin. Orang nggak bisa mengakses kesehatan, pendidikan, hiburan, dan seterusnya. Oke. Makanya nanti kita penting pertama mengidentifikasi penghasilan kita dari sumbernya, dari waktu kejadiannya, dari besaran jumlahnya, dan nanti kita coba identifikasi sifat penghasilan itu untuk dikaitkan dengan pengeluarannya masing-masing. Misalnya, saya termasuk orang yang menganjurkan Bapak Ibu, teman-teman punya pendapatan lebih dari satu sumber. Terutama buat penanggung nafkah utama keluarga ya. Tapi kalau bukan penanggung nafkah utama mungkin nggak ada masalah. Apalagi di zaman krisis ini, gampang banget gitu ya. Orang kemudian berkurang penghasilannya, atau dia di PHK, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita punya beberapa sumber penghasilan, lepas satu masih ada yang lain, dan seterusnya. Nggak ada salahnya Bapak Ibu misalkan ASN, pegawai BUMN kerja, tapi juga jadi reseller gitu, dropshipper di Tokped, di Shopee misalkan, Bukalapak, bebas-bebas saja, nggak ada masalah. Atau kita punya keahlian yang lain, kita bisa menulis, kita bikin buku, bikin novel, atau kita punya bisnis yang kita jaga, kita suka kuliner misalkan jualan kue-kue dan seterusnya, itu penting untuk kemudian kita punya sumber yang banyak gitu. Kemudian yang kedua, kita identifikasi berdasarkan waktu terjadinya. Ini harian, bulanan, tahunan, dan kemudian mana yang nilainya tetap, mana yang nilainya tidak tetap. Kenapa penting kita mengidentifikasi ini? Nanti kita bisa bikin arus kas yang baik, kita tahu kemana pergerakan uang kita dari waktu ke waktu. Penting ini buat para manajer keuangan rumah tangga. Mungkin ada ibu-ibu yang jadi manajer keuangan. Jadi kalau di rumah tangga mestinya ada manajer keuangannya yang ngatur semua flow-nya, yang merencanakan, yang melakukan eksekusi, pembayaran, dan seterusnya. Silahkan, bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, terserah aja siapa yang memang disepakati di keluarganya. Biasanya kebanyakan ibunya ya, makanya biasa ibu disebut dengan menteri keuangan. Gitu.
Tapi tidak harus juga. Tapi yang paling penting manajer itu adalah dia mengetahui arus kas dengan baik, dia mencatat dengan baik, bisa mengevaluasi dan melaporkan. Jadi kalau ibu-ibu misalkan dikasih uang sama suami, suaminya protes-protes, mau dikasih udah habis aja gitu, maka catatan itu menjadi penting untuk kemudian kita bisa menjelaskan, ini loh pengeluarannya, dan seterusnya. Semakin detail, semakin bagus. Gitu. Nah, penerimaan itu ada yang bulanan, ada yang tahunan kan. Misalkan dapat gaji ke-13, dapat THR, dapat bonus, itu tahunan sifatnya. Kalau bisa kita gunakannya berbeda. Pengeluaran rutin bisa pakai bulanan. Tapi kayak misalkan nih sekarang mau pulang kampung gitu, mau mudik. Walaupun nggak boleh ya sama pemerintah. Kan mau mudik sebelum 6 Mei. Maka pastikan itu tidak menggunakan uang penghasilan bulanan kita, tapi menggunakan gaji ke-13 mungkin atau THR, sehingga tidak ada yang terganggu cash flow kita dalam konteks yang bulan. Makanya dari identifikasi sumber income, kita bisa menetapkan pengeluaran dari jalur mana. Saya sering bilang, mungkin pernah dengar teman-teman, saya menganjurkan Bapak Ibu punya 4 rekening minimal. Satu rekening untuk kepentingan transaksi, ini nggak usah banyak-banyak, sesuai kebutuhan saja, maksimal ya mungkin 4 kali pengeluaran sebulan misalnya. Kemudian ada rekening satu lagi untuk dana cadangan, dan kalau udah cukup dana cadangan, sisanya diinvestasikan. Jadi ada yang ketiga rekening untuk investasi, jadi dana cadangan udah cukup, investasi. Dana cadangan itu plus asuransi. Asuransi itu mungkin buat banyak orang dianggap nggak terlalu penting, biasanya baru menyadari penting kalau kejadian kenapa-napa. Walaupun kita tentu harus pilih yang syariah. Supaya apa? Supaya tidak ada gharornya. Yang ketiga rekening investasi, yang keempat rekening sosial. Jadi kalau bisa kita tidak boleh pernah mengkeep atau makan uang yang bukan hak kita. Di antara yang bukan hak kita adalah yang disebut dengan uang zakat. Jadi kalau kita sebulan gajinya di atas nisab, sebutlah 10 juta gaji kita. Berarti kan udah di atas nisab zakat profesi. Berarti kita mesti menyisihkan 250.000 dari 10 juta kan. Kalau kita mau taruh di rekening investasi, nggak boleh. Rekening sosial bisanya. Nanti langsung ditransfer ke Basnas, selesai. Tapi kadang-kadang kan kita pengen mengoptimalkan sendiri. Misalkan bantu ponakan, bantu tetangga, bantu siapapun misalnya gitu. Tapi kalau kayak saya misalkan kadang lebih gampang udah langsung storein aja. Jadi saya nggak mikirin lagi, dan saya nggak mau makan yang bukan hak saya. Jadi kalau kita mau keep, ya kita mesti punya rekening untuk menjaga itu. Nah, nanti dipastikan uang kita itu kita atur dengan baik sehingga pengeluarannya itu minimal sama dengan penerimaan. Syukur-syukur penerimaannya lebih besar, sehingga kalau pengeluaran lebih kecil maka kita punya dana lebih untuk bisa kita investasikan. Gitu. Jadi dibedakan antara pengeluaran bulanan, ada makan, minum, listrik, air, internet hari ini, hiburan, zakat, infak, sedekah, tabungan, itu mesti disiapkan. Tabungan itu bagian dari penyisihan yang penting kalau menurut saya. Kita punya anak misalkan udah mau masuk sekolah gitu, kita siapkan. Jadi kita beli emas 1 gram adalah pengeluaran bulanan kita misalnya. Untuk apa? Untuk jaga-jaga ketika si kakak atau si adik misalkan nanti masuk SD, masuk SMP atau kuliah dan seterusnya. Kurban misalkan, ya kalau bisa kurban itu dari penghasilan yang tahunan kita. Zakat mal yang tahunan sifatnya, kita pengen hajatan misalkan, nikahin anak, mungkin ada bapak ibu yang sudah senior misalnya, nikahin anak, jangan sampai nikahin anak pakai pengeluaran bulanan kita. Harus kita siapkan dari pengeluaran tahunan kita. Makanya bagus bapak ibu punya anak, tanya dulu mau nikah kapan. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu, jadi bapak ibu bisa menyiapkan dulu. Anaknya juga bagus kalau nggak buru-buru. Yang penting tahunnya, calonnya siapa gampang lah, gitu ya. Masih tanda bintang nggak apa-apa. Tapi tahunnya penting untuk kemudian kita memperkirakan. Sama zaman saya mahasiswa gitu, saya ngajarin ke teman-teman, tetapkan dulu tahun menikah kapan. Misalkan sekarang umur 20, kayak umur 25 saya nikah gitu.
Udah nggak usah dipikirin, sehingga kalau kita juga ngerasa nggak perlu pacaran atau apa. Kenapa? Orang masih lama kok, ya nggak? Kecuali kalau mau nikah, ya nggak? Nah, kalau masih lama ya udah fokusnya nabung aja. Nanti kalau udah deket baru nyari siapa calonnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana jika penghasilan tahunan sedikit? Maka kita punya tabungan atau mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ini kalau ada backsound kedengaran, mohon dimaklumi ya. Kenceng juga si Ade itu. Ade. Dah. Ya, yang paling penting kita bisa membedakan antara kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Sehingga uang kita itu jelas arahnya. Mana yang sifatnya kebutuhan dan keinginan. Kita pengennya apa? Kadang-kadang pengen aja sebenarnya, enggak. Itu bukan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya bayar sekolah anak itu sesuatu yang sifatnya wajib. Ya, apalagi bayar listrik, beli pulsa internet itu sesuatu yang wajib, karena kalau enggak normal hidup. Ada yang sifatnya butuh misalkan. Butuh itu apa? Misalnya beli mobil. Ketika anaknya udah 4 ya, nggak mungkin kan naik motor berenam kan. Jadi dibutuhkan itu mobil. Tidak wajib, tapi dibutuhkan. Nah, itu bisa kita mulai nabung. Kita udah perkirakan misalkan istri lagi hamil anak ketiga gitu. Ya berarti penting punya mobil. Kita mulai nyicil deh buat DP misalnya. Atau mungkin kalau kita punya dana lebih di atas dana darurat, kayaknya bagus nih uangnya nggak diinvestasikan tapi buat beli mobil misalnya. Karena itu sesuatu yang dibutuhkan. Tapi kalau keinginan beda lagi ceritanya. Oh, kita pengennya punya mobil harganya 1 miliar misalkan. Ini cuma keinginan, duitnya kan nggak ada, ya udah. Tapi kalau uangnya ada pun kita lihat itu cuma keinginan atau memang kebutuhan. Kalau memang keinginan dan kebutuhan sudah beririsan, ya jadi katanya wants plus need itu sama dengan must have. Nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi intinya adalah itu sesuatu yang diikhtiarkan. Tapi yang wajib ya dipenuhi dulu. Misalkan wajib itu apa? Bayar zakat. Kalau sudah mencapai nisab haul, ya bayar zakatnya. Itu wajib. Itu bukan tentang kebutuhan atau keinginan. Tapi memang sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Nggak bisa enggak. Nah, kalau udah bisa begitu, nanti baru uang lebihnya kita lihat. Kita bisa mengkonsumsinya seperti apa. Nah, dalam Islam, kita itu dianjurkan untuk memaksimumkan maslahah kita. Maka ukurannya need. Jadi kalau ingat teori ekonomi ya kita bicara tentang unlimited want sama limited resources misalnya. Pernah dengar ya? Mungkin belajar ekonomi SMA kelas 1 gitu ya. Definisi ekonomi apa? Ekonomi adalah bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita bisa memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Nah, keinginan tidak terbatas ini temannya nafsu. Makanya kalau konvensional saya bilang dia nafsunya kadang-kadang dominan di atas rasionalitasnya. Ada orang beli narkoba itu kan pasti nafsu doang. Mana ada orang butuh narkoba? Ya dia pasti memang sakit aja gitu ya. Tapi nafsu juga yang lain. Misalkan ibu-ibu nih. Ini banyak ibu-ibu ya, ahwat-ahwat, mbak-mbak. Beli ini, beli itu. Belanja online luar biasa hari ini. Beli baju, beli jilbab udah banyak banget, baju tidur, dan segala macam gitu. Itu nanti dilihat, itu biasanya kalau udah sifatnya want, itu biasa subjektif, ambivalen, tidak terukur, tidak terbatas. Maka bagusnya dibatasi itu yang kayak begitu. Tujuannya maksimum utility. Dan dalam Islam kita disuruh maksimum maslahah. Maka nafsunya mesti nafsu yang terkendali, ada rasionalitas, objektif, positif, terukur, terbatas. Sehingga clear pengeluarannya. Nanti kita kelompokkan. Jadi kalau kita mau belanja, cek dulu. Pertama, kita satu memang perlu, dua kita yakin ini sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, ridho suami, ridho Allah juga ya, jadi diperhatikan juga itu penting. Kemudian kita cek, ini untuk kepentingan sekarang atau masa depan. Kemudian yang ketiga, ini memenuhi apa nih? Memenuhi kebutuhan yang daruriyat sifatnya, atau hajiat, atau tasniat, ini primer, sekunder, atau tersier, misalnya gitu. Nah, baru kemudian
Kalau sudah kita checklist semuanya, baru yang keempat, kita memilih di antara pilihan-pilihan yang ada. Oh yang ini, oh yang itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu perspektif Islam dalam mengkonsumsi. Sehingga saya kasih contoh nih, saya ngambil dari Pak Ahmad Ghazali, misalkan orang punya penghasilan. Sebutlah dia punya gaji 4,5 juta nih, UMR lah. Ini pasangan baru awal-awal nikah, anak baru lulus mungkin segini. Dia punya bonus 500.000, ada lembur, ada perjalanan dinas mungkin, segala macam. Kemudian dia punya saham atau mungkin punya invest di mana ada pendapatan, ketemulah angka 6,5 juta gitu. Pengeluarannya macam-macam kan, ada belanja dapur, uang saku, transportasi, listrik, iuran sekolah, zakat, infak, sedekah, cicilan KPR, rumah, cicilan motor atau mobil, premi asuransi, gaji pembantu, iuran lingkungan, dan seterusnya. Nah, coba kita kelompokkan nih, sesuai kelompoknya. Pertama, kalau kita baru sekedar melis saja, kita mungkin bisa lihat, oh ada surplusnya ini 500.000, alhamdulillah. Nah, memiliki surplus itu sebenarnya sesuatu yang salah. Tapi kalau kemudian di sini belum ada nih investasi, belum ada menabung, dan seterusnya. Maka menabung harusnya menjadi sesuatu yang memang dimasukkan sejak awal. Yang kedua, kita kelompokkan pos-pos pengeluaran kita. Makanya kunci dari kita berinteraksi dengan uang yang baik, kita mengerti uang-uang kita itu dipakai untuk apa. Coba kita lihat. Belanja dapur misalkan, transportasi, listrik. Listrik 600.000 kemahalan nggak sih? Bisa nggak sih dihemat? Misalkan kita beli lampu-lampu yang lebih hemat, ada AC yang boros kita jual, beli AC yang lebih hemat listrik misalnya, kulkas atau apapun ya. Nanti mungkin suatu hari listrik akan mahal karena kita punya mobil listrik misalnya, dan seterusnya. Tapi intinya ini pengeluaran yang bisa kita bisa kita tekan, gaji pembantu misalkan. Kenapa murah ya? Karena pembantunya mungkin cuma seminggu sekali atau 2 kali gitu, cuma bantu nyetrika dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita bisa kerjain sendiri misalnya, nggak perlu itu. Atau hiburan dan seterusnya. Nanti kita kelompokkan. Ada namanya pengeluaran yang memang wajib kita keluarkan. Infak, sedekah misalnya. Ada pengeluaran yang terkait dengan hak orang lain. Kalau kita nggak bayar nih, kayak cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, dia nggak bakal lunas dengan sendirinya kan. Bahkan bisa secara psikologis kalau kita telat bayar bisa merusak mood kita. Gitu. Dampak sosialnya ada, dampak psikologisnya ada. Kalau kita nggak bayar bisa jadi dampak hukum. Kita bisa dituntut secara hukum dan seterusnya. Sehingga memang dia harus jadi pos yang prioritas. Ada hak masa depan. Mungkin kita beli asuransi, ini bicara tentang pengeluaran masa depan kita. Kalau kita nunggu sisa untuk beli asuransi atau buat tabungan anak misalkan, nyaris nggak mungkin. Maka kita harus memang alokasikan sejak awal. Jadi kalau udah tahu posisi pengeluarannya dan tahu sumber pendapatannya, nanti kita bisa posisikan nih. Nah, satu ini taruh ke atas biasa. Jadi sebenarnya kalau kita misalkan mengalokasikan zakat infak sedekahnya 400.000 dari 6,5 juta pendapatan kita, ya asumsikan saja langsung sebenarnya penghasilan bersih kita 6,1. Oke. Kemudian pindah posisinya. Pengeluaran awal, begitu Bapak Ibu gajian, misalkan satu bayar zakat, karena dia wajib. Kedua, hak orang lain dulu yang sifatnya utang dan seterusnya. Kemudian hak masa depan. Termasuk tabungan itu hak masa depan. Kita punya tabungan rutin. Sekarang kita hidup di zaman yang rentan gitu ya, sehingga kita punya dana cadangan itu sangat penting. Dulu teori dana cadangan itu cukup 4 kali pengeluaran. Di Amerika bahkan 2 kali pengeluaran. Saya kira sekarang mungkin 6 kali pengeluaran. Jadi kalau Bapak Ibu sebutlah gaji 10 juta, udah bisa menyisihkan 2 juta sebulan, kemudian pengeluaran 8 juta sebulan, kemudian di dana cadangan itu udah 32 juta, udah lebihnya diinvestasikan aja. Beliin emas, beliin saham, beliin sukuk, atau taruh di deposito, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena relatif kebutuhan harian dan jaga-jaganya sudah cukup dananya. Nah, baru kemudian kita masukkan ke sini. Sehingga kesannya 0 gitu, tapi sebenarnya kita sudah keluarkan zakatnya,
sudah kita siapkan untuk kebutuhan jangka waktu ke depan, dan kemudian hak-hak orang yang harus kita tunaikan kemudian sudah kita tunaikan. Ini angkanya cuma ngasal ya. Silahkan nanti disesuaikan dengan angkanya masing-masing. Gitu. Jadi panduannya adalah yang pertama, memang perencanaan terkait alokasi penghasilan untuk masing-masing jenis pengeluaran itu sesuatu yang penting. Maka itulah kenapa saya bilang tadi bagus kalau kita punya pendapatan lebih dari satu. Saya mempraktekkan itu dan rasanya lumayan berhasil. Misalkan saya beli rumah yang saya tinggali sekarang itu dulu adalah dari dana dari satu sumber pendapatan yang nggak pernah saya ambil. Saya kebetulan nggak cocok jadi pedagang, jadi rajin bekerja saja di beberapa aktivitas gitu. Ada satu sumber pendapatan yang nggak pernah saya apa-apain. Ya saya taruh, nggak pernah, jarang sekali saya pakai untuk kepentingan belanja atau apalah gitu. Uang itu kalau nggak diapa-apain tuh ngumpul. Dan ketika kita kelola dengan baik, diletakkan di instrumen yang tepat, maka sekian tahun, 5 tahun, 6 tahun misalnya, dia mengakumulasi menjadi jumlah yang sangat besar. Sehingga kalau Ibu pengen beli mobil misalkan, mobil itu kan nilainya terus turun ya. Jadi memang sebaiknya belinya cash, jangan kredit. Beli motor tuh cash, karena nggak mungkin barang-barang yang nilainya terus turun, sebaiknya jangan kita suka berhutang, kecuali terpaksa ya. Kita butuh banget motor karena buat kerja. Tapi kalau motor kedua, motor ketiga, misalnya gitu ya, ini buat anak dan seterusnya, biasakan belinya cash. Karena nilainya terus turun. Kalau kita belinya nyicil, dia akan membebani berkelanjutan. Begitupun yang lain. Kalau rumah boleh, kenapa? Kan nilai rumah juga terus naik kan? Rumah itu walaupun rumahnya makin bobrok gitu, secara umum nilainya secara ekonomi relatif terus naik. Relatif ya. Sehingga kita kemudian bisa mengalokasikan dengan tepat level pengeluaran kita. Nanti bisa dibaca lagi ya. Saya kayaknya sudah mau habis waktunya. Jadi nanti kita bisa nih alokasikan nih. Zakat, infak sedekah misalkan 5% minimal, asuransi dana darurat 10%, tabungan jangka pendek. Ini asumsinya nggak punya utang ya. Kalau punya utang itu maksimal 35%. Atau kalau suami istri menggabungkan uangnya maksimal 40%. Jangan lebih daripada itu. Sehingga uang kita kemudian betul-betul menjadi sarana kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Bukan kita orang yang pusing dengan uang kita. Bukan kita orang yang pusing dengan uang kita sendiri sampai kita nggak bisa tidur dan seterusnya. Tapi ketika kita mengelolanya dengan baik dan tahu fungsinya, mendudukkan dengan tepat, maka insya Allah uang itu akan menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Kira-kira begitu. Sebagai pengantar Mbak Ucu, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.